Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artili Rahmat akan menyampaikan sebuah materi. Materi ini berjudul Proses Difusi di Desa Kaligowong. Nah, untuk pertama, tentang diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Artili Rahmat dengan NIM 2111420029. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Prodi Sastra Indonesia S1 Angkatan 2020, berasal dari sebuah desa kecil bernama Kaligowong yang berada di Kabupaten Wonosobo dan merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Perembun di Kebumen. Nah, pertama, kenapa kita membahas difusi dan kenapa harus desa Kaligowong? Nah, ini kenapa desa Kaligowong itu karena tugas ini menyuruh saya untuk menganalisis proses-proses kebudayaan di daerah saya. Jadi saya memilih desa saya sendiri. Dan sedikit gambaran tentang desa saya adalah desa bernama Kaligowong yang merupakan sebuah desa kecil yang terletak di antara perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Kebumen. Karena letaknya ini, desa saya memiliki keunikan tersendiri. Walaupun berada di daerah Kabupaten Wonosobo, tetapi desa saya lebih banyak memiliki keterkaitan dan kesamaan dengan daerah Kebumen. Tapi bukan berarti desa saya itu kehilangan identitas sebagai bagian dari Kabupaten Wonosobo. Nah, kita mulai ke materi intinya. Pembahasan kita itu tentang apa sih? Ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana proses difusi kebudayaan di desa Kaligowong. Dan yang kedua, apa sih pengaruh-pengaruh dari proses difusi tersebut? Kemudian, difusi ini sebenarnya apa sih? Kita dari tadi ngomongin difusi, tapi kita itu nggak tahu difusi itu apa. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, difusi adalah serangkaian proses penyebaran atau perembesan unsur kebudayaan dari satu pihak ke pihak lain. Bisa dari satu pihak ke pihak lain, dari satu pihak ke orang lain, dan sebagainya. Intinya, kebudayaan disebarkan dari satu orang ke orang lain atau dari satu orang ke kelompok lain. Dan itu sementara menurut Kejaraningrat, difusi merupakan proses penyebaran kebudayaan yang disertai dengan adaptasi. Jadi, difusi ini tidak hanya disebarkan secara mentah, tapi kebudayaan yang disebarkan lewat difusi ini juga ada adaptasi oleh orang-orang yang disebarkan. Jadi, misalkan saya menyebarkan sebuah kebudayaan ke desa saya, nah dari orang-orang di desa itu akan mengadaptasi dan menyesuaikan kebudayaan ini dengan kebudayaan yang sudah ada, seperti itu. Kemudian difusi ini juga memiliki elemen-elemen atau unsur-unsur yang mendukung untuk difusi ini atau untuk kebudayaan ini bisa disebarluaskan secara mudah dan dapat diterima masyarakat. Yang pertama ada elemen inovasi. Jadi masyarakat atau si penyebar difusi ini, si penyebar kebudayaan ini memiliki sebuah pemikiran, memiliki sebuah inovasi untuk menyebarkan kebudayaan yang ada. Kemudian sistem sosial. Maksud dari sistem sosial ini adalah suatu kebudayaan akan disebarkan di antara masyarakat, tetapi dengan memperhatikan sistem-sistem sosial yang ada. Jadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, harus ada adaptasi dari kebudayaan baru ke kebudayaan yang lama, supaya bisa masuk ke dalam kebudayaan tersebut. Kemudian, sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini seperti saluran, yaitu sebuah katalis untuk menyebarkan. Jadi, saya berbicara seperti ini, saya juga bisa menyebarkan kebudayaan saya kepada orang-orang yang saya ajak bicara. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, tempat difusi. Tempat difusi yang dimaksudkan di sini adalah sebuah tempat di mana kita bisa mendapat kebudayaan baru dan sebuah tempat di mana kita bisa menyebarkan kebudayaan baru itu ke kebudayaan yang sudah ada. Kemudian tahapan-tahapan difusi ini saya bisa simpulkan berdasarkan pengamatan saya. Jadi di desa saya sendiri, di desa Kaligowong, ada beberapa saluran difusi seperti saluran pernikahan, pendidikan, dan juga pekerjaan. Nah, dari ketiga saluran ini sebenarnya mempunyai pola keunikan tersendiri dalam proses difusi atau dalam proses penyebaran kebudayaan baru ini. Tetapi secara garis besar atau secara terlihatnya, dari ketiga saluran itu memiliki 4 tahapan yang mereka semua akan lakukan, tidak peduli saluran apa yang digunakan dalam proses difusi. Nah, saluran-saluran ini yang pertama, tahapan-tahapan ini yang pertama adalah tahapan pengenalan, kemudian tahapan peniruan, kemudian tahapan pendistribusian, dan yang terakhir tahapan pemakaian. Nah, untuk tahapan pengenalan ini sendiri, yang dimaksud tahap pengenalan ini adalah seorang individu atau kelompok akan mengenali sebuah kebudayaan baru. Dia akan mulai memahami dan melihat apakah kebudayaan ini cocok untuk
dirinya atau tidak. Nah, jika kebudayaan itu cocok, maka dia akan mulai memakainya di kehidupannya. Dia akan memakainya di kehidupannya terlebih dahulu, belum disebarkan ke orang lain. Itu pun setelah dia mengenal dan memahami kebudayaan itu. Nah, setelah dia mengenalnya, dia akan masuk ke tahap kedua, yaitu tahap peniruan. Tahap peniruan ini adalah di mana saat seorang atau satu individu sudah mengenali dan memahami secara jelas kebudayaan yang ada, kemudian dia akan meniru kebudayaan itu dan mempraktekannya di kehidupannya, di sendi-sendi kehidupannya. Ingat, baru di kehidupannya sendiri. Kemudian pendistribusian. Nah, di pendistribusian ini setelah orang itu memahami dan sudah memakai kebudayaan baru itu di kehidupannya, dia akan mulai mendistribusikannya atau menyampaikan kebudayaan baru ini ke orang-orang lain, ke orang-orang yang ada di daerahnya. Dalam konteks ini adalah orang-orang yang ada di desa saya, di desa Kaligowong. Nah, dari pendistribusian ini, dia akan menggunakan saluran-saluran komunikasi, alias elemen komunikasi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Bagaimana bisa? Nah, dari komunikasi ini, secara langsung atau secara tidak langsung, seseorang akan mendistribusikan kebudayaan baru, entah dari sikapnya, dari cara pembicaranya, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah pendistribusian ini selesai, akan masuk ke tahap pemakaian. Tahap pemakaian ini sudah tidak berkutat di individu ini, tapi sudah berkutat di warga desa atau orang lain. Jadi orang lain yang sudah melihat seseorang mendistribusikan kebudayaan ini akan mulai meniru dan memakainya juga. Nah, tahap pemakaian ini juga memerlukan sebuah adaptasi. Jadi kebudayaan baru yang sudah didistribusikan oleh seseorang tentunya tidak akan langsung dipakai secara mentah-mentah, tetapi akan memiliki sebuah proses adaptasi. Entah diadaptasikan, maksud saya itu diadaptasi atau disesuaikan dengan sendi-sendi nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Disesuaikan dengan sistem sosial, elemen sistem sosial yang ada di masyarakat. Jika kebudayaan tersebut dianggap pas atau bisa dipakai di masyarakat sesuai dengan sistem sosial dan sesuai dengan norma-norma yang ada, maka masyarakat akan memakainya. Nah, jika dirasa tidak sesuai dengan norma atau sistem sosial yang ada, maka proses adaptasi yang ada tidak akan terjadi dan kebudayaan tersebut tidak akan dipakai di masyarakat. Nah, disitulah. Jadi di tahapan terakhir ini ada dua kemungkinan. Adaptasi terjadi dan masyarakat akan memakai kebudayaan yang baru tersebut, atau adaptasi gagal dan masyarakat akan meninggalkan kebudayaan baru tersebut dan akan tetap dengan kebudayaan yang lama. Nah, di tahap-tahap difusi ini juga kita akan kembali ke elemen-elemen difusi. Nah, seperti yang sudah saya bilang, di tahap pendistribusian. Di tahap pendistribusian akan sangat mengandalkan elemen sistem komunikasi, karena tanpa komunikasi sebuah kebudayaan baru tidak akan bisa diterima atau tidak akan bisa didistribusikan ke masyarakat. Kemudian tempat difusi juga berpengaruh. Jika seseorang atau individu tidak melakukan mobilitas sosial dari satu tempat ke tempat lain, atau tidak berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain, maka pendistribusian kebudayaan atau proses difusi tidak akan tersampaikan ke orang lain dan tidak akan terjadi. Kemudian sistem sosial. Jika sebuah sistem sosial masyarakat tidak pas dengan kebudayaan baru yang disampaikan, maka proses difusi akan berhenti dan tidak akan terjadi, dan sebuah kebudayaan baru tidak akan bisa diterima di masyarakat. Jadi dari tahapan-tahapan yang ada ini juga memerlukan elemen-elemen difusi. Jika elemen difusi dianggap tidak bisa diterima oleh masyarakat, maka sebuah kebudayaan baru tidak akan bisa diperkenalkan dan tidak akan bisa diadaptasi dan tidak akan bisa dipakai oleh masyarakat tersebut. Nah, setelah tahapan-tahapan itu berhasil dilaksanakan semuanya, tentu saja akan ada sebuah efek atau pengaruh dari sebuah kebudayaan baru yang masuk ke kebudayaan yang sudah ada. Lalu desa saya sendiri, setelah saya amati, ada beberapa pengaruh positif dan negatif tentunya. Untuk yang pertama, pengaruh positifnya jelas memajukan masyarakat, karena kebudayaan baru bisa memasukkan sebuah unsur baru ke masyarakat. Kemudian memodernisasi masyarakat, karena kebanyakan kebudayaan baru yang masuk adalah kebudayaan baru dari sebuah daerah yang lebih modern dan lebih maju. Kemudian memperluas pengetahuan masyarakat, ini juga jelas masyarakat bisa lebih tahu tentang apa saja yang ada di dunia luar, apa saja yang baru dan apa saja yang bisa mereka terapkan di daerah mereka. Kemudian membuka pikiran masyarakat pikirannya akan lebih terbuka karena lebih mengenal banyak hal baru.
Kemudian yang terakhir dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki suatu sistem yang gagal. Maksud di sini adalah kebudayaan baru bisa dimasukkan ke kebudayaan lama, dan kebudayaan baru ini bisa menggantikan sebuah kebudayaan yang dianggap sudah tidak cocok atau tidak relevan dengan kebudayaan lama yang ada di masyarakat. Kemudian pengaruh negatifnya juga tentunya ada karena yin and yang. Jadi sesuatu yang baik pasti ada sesuatu yang buruknya juga. Yang pertama, menimbulkan rusaknya nilai dan norma masyarakat. Nah, rusaknya nilai dan norma ini akan terjadi jika sebuah kebudayaan baru dimasukkan ke kebudayaan lama, tapi kebudayaan baru itu tidak cocok dengan sistem sosial atau norma masyarakat. Dan yang terjadi adalah sebuah kebudayaan akan rusak, nilai dan norma akan rusak dan tidak akan dianut lagi oleh masyarakat. Kemudian dapat memudarkan, bahkan menghilangkan kebudayaan asli. Jika terlalu banyak kebudayaan baru yang masuk ke dalam sebuah sistem sosial masyarakat, maka kebudayaan yang lama kemungkinan akan hilang dan akan tergerus oleh kebudayaan baru tersebut. Kemudian yang terakhir, membawa sikap-sikap buruk seperti konsumtif, individualisme, dan sikap-sikap lain. Hal ini juga akan terjadi jika sebuah kebudayaan baru tidak disortir dan tidak dilakukan adaptasi ke kebudayaan lama. Nah, mungkin saya juga memiliki sebuah kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu jika sebuah kebudayaan baru masuk ke desa saya, itu akan menimbulkan sebuah pengaruh positif dan negatif. Tapi pengaruh negatif bisa diminimalisir dengan adanya adaptasi yang pas. Seperti contoh, saya memiliki sebuah contoh yang menarik yang bisa saya sampaikan karena ini berhubungan dengan desa saya. Kemungkinan yang saya amati ini berhubungan dengan 3 saluran difusi, yaitu pendidikan, perkawinan, dan juga pekerjaan. Saya akan mengambil dari sisi pendidikan. Pada masa-masa dahulu mungkin masih sedikit warga desa yang melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi seperti SMA, bahkan SMP pada umumnya. Tapi setelah banyak warga yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SMA, bahkan ke jenjang perkuliahan, desa saya semakin berkembang karena adanya difusi ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena adanya proses difusi, karena adanya pengetahuan baru yang masuk ke masyarakat, karena adanya sebuah kebudayaan baru yang masyarakat menjadi lebih modern, menjadi lebih tertata kehidupannya, dan menjadi sebuah masyarakat yang bisa bersaing dengan masyarakat lain. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya bisa dilihat dari makalah yang sudah saya unggah di LNA juga. Terima kasih.